Good morning, good afternoon, good evening, good everything for you. Pada kali ini, di kesempatan video ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan episode elemen-elemen dalam penelitian. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan the title, the background. Ya, ini adalah elemen dalam penelitian. Pada kali ini di video ini kita akan membahas tentang the research questions atau problem statement atau problem formulation. Jadi ketiga nama ini sama ya, antara the research question, problem statement, dan problem formulation itu sama. Terkadang ada yang bingung di antara kita, apa itu research question, apa itu problem statement, apa itu problem formulation. Intinya adalah sebuah pertanyaan yang diajukan ketika kita melakukan sebuah penelitian. Dan pertanyaan ini menjadi fokus ke arah mana penelitian ini akan dilaksanakan. Begitu ya. Oke. Jadi pembahasan kita adalah the research question, problem statement, problem formulation, what, how, etc. Menurut John Dewey, 1933, problems atau systematic research begins with the research problems. Ya, in a classic work, John Dewey spoke at the first step in the scientific method as the recognition of felt difficulty, an obstacle or problem that puzzle the researchers. Jadi pertama kali yang harus kita cari adalah problem, gaps atau pertanyaan. What, how ya, what are the challenge, what are the types, what are macam-macam, how do macam-macam ya. How do adalah kita menjelaskan proses. Oke, step pertama dalam research proses adalah memilih problem untuk kita investigasi. And then selecting and formulating problem. Kemudian bagi beginner researchers biasanya surprised to find that this initial stage can take up a large part of the total time invested in a research project. Jadi memang bagian research problem ini bisa memakan waktu berhari-hari, berbulan-bulan ya. Makanya bab 1 itu kadang kita lama di skripsi karena itu bagian dari kerangka penelitian tuh ada di bab 1. Mau dibawa ke arah kemana ini penelitiannya. Bab 2 dan bab 3 hanya menjelaskan teori dan metode yang akan dipakai. How do we find problems? Oke, ada 3 yang bisa kita lakukan untuk menemukan problem. Yang pertama, pengalaman lapangan. Kedua, kita membaca teori-teori. Dan ketiga, literatur yang related to the topic gitu ya. Jadi hampir mirip yang kedua dan ketiga, hanya saja yang ketiga ini yang berkaitan dengan tema yang kita ambil. Experience. Problem can be found in many experience of job, working, studying. Many obstacles surely faced by many practitioners. This obstacle could be the problem ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu kan ada experience. Seperti kali ini kan kita ada pembelajaran online karena pandemi. Ini kan experience gitu ya. Theories. Oke. Teori itu adalah sebuah a good source of problem for research. Teori bisa didefinisikan sebagai sebuah statement yang berhubungan, prinsip-prinsip atau proposisi yang secara spesifik menerangkan relationship antar variabel. Itu teori bisa kita pakai. Nah, biasanya the application of the general principle embodied in a theory to specific educational problem. Ya, it's only hypothetical. Jadi sekarang ini kan problem pendidikan banyak kan terkait dengan media pembelajaran, kemudian tidak hanya media, assessment, proses pembelajaran, sumber belajar itu kan banyak masalah. Nah, ini bisa kita jadikan sumber ya teori-teori terkait dengan media pembelajaran, sumber belajar dan sebagainya. Kemudian selanjutnya choosing theory. Jadi kita memilih teori tidak sembarangan ya. Jadi paling tidak ini ada beberapa kriterianya. An essential characteristic of a good theory is that is testable. Artinya dia sudah teruji. Ya. The theory chosen should be one from which the researchers can make concise prediction. Artinya
itu sudah bisa membuat prediksi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah a good theory is not only testable but also falsifiable. Being falsifiable means that is capable of being proven wrong. Ya, jadi good theory itu tidak hanya testable teruji tapi juga bisa difalsifikasi, artinya didekonstruksi. Disalahkan itu bisa, karena pasti teori memiliki kelemahan-kelemahan gitu kan. Ketiga, a good theory deals with some significant phenomena. Jelas, teori yang bagus harus punya significant itu apa ya? Manfaat ya, or behavior that needs explanation, such as learning or motivation dan sebagainya. Kemudian, a good theory provides the simplest, clearest, and most plausible explanation. Dan a good theory has internal consistency. Ini yang menjadi penting. Jadi tidak hanya sekedar teori. Kalau kita sekedar ambil teori-teori yang kurang teruji, misalkan teori of bacot, nah siapa ahlinya? Apakah sudah testable? Apakah bisa difalsifikasi? Apakah dia bermanfaat? Teori of bacot kan nggak juga gitu. Setelah choosing theories, yang ketiga adalah related literature. Another valuable source of problem is published literature ya. Selain tadi yang pertama adalah kita bisa mencari dari pengalaman lapangan, yang kedua teori, yang ketiga literature. Kita membaca jurnal ya kan. Di jurnal itu kan ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan atau ada masalah yang mirip dengan apa yang kita dapatkan di keseharian kita. Nah, ini bisa menjadi sumber inspirasi. Ya, di sini ada beberapa. Published research can be great source of ideas for research. Ya, ini bisa menjadi sebuah sumber ide. Kalau misalkan Anda ingin mencari ide, baca. Makanya kan inspirasi dicari dengan membaca. Kemudian reading research will also helps you by showing how previous researcher measures variable. Kalau ini lebih enak karena kita bisa tahu bagaimana peneliti-peneliti sebelumnya meneliti dengan beberapa kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita bisa memakai beberapa kelebihan dan mengevaluasi kelemahan yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itu related literature. Oke, yang selanjutnya adalah reviewing research literatures. You may find a study that needs to be replicated and you can repeat someone else study. Anda bisa mereplikasi atau Anda bisa mengulangi studi yang sudah digunakan orang lain. Tetapi tentunya tidak semuanya ya, dengan variasi, dengan beberapa modifikasi gitu kan. Itu boleh. Ketika Anda mau mengajukan judul yang mirip dengan kakak kelas Anda itu boleh-boleh saja. Hanya saja nanti yang menjadi perbedaan adalah bagaimana kita bisa menyusun pertanyaan riset yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Gitu ya. Inilah pentingnya mereview jurnal atau artikel. Kita bisa review teorinya, kita bisa review kontennya, metodenya gitu kan. Bahkan masalahnya. Ya, seperti itu. Kemudian evaluating the problems. Bagaimana sih problem-problem atau pertanyaan-pertanyaan itu yang baik gitu ya. Jadi tidak semua pertanyaan itu bisa kita ajukan ya. Bahkan bertanya aja salah. Kok bisa gitu ya. Yang pertama, problem should have significance. Ya, kita bicara problem ini adalah research question itu harus memiliki kegunaan. Artinya nanti ketika kita ajukan ini harus ada fungsinya, harus ada kegunaannya. Yang kedua, the problem should be one that will lead to new problems and so to further research. Yang kedua adalah pertanyaan yang kita ajukan atau problem should be one that lead to new problems. Artinya pertanyaan ini nanti akan memunculkan pertanyaan yang lain juga. Gitu loh. Pertanyaan riset memunculkan pertanyaan riset yang lain sehingga akan menimbulkan sebuah topik penelitian yang baru. Yang ketiga, the problem must be researchable, although this criterion would seem self-evident. Ini yang paling penting ya, harus researchable, bisa diriset. Jangan sampai seperti ini pertanyaan itu.
Di manakah Tuhan berada? Nah, itu kan agak repot. Apakah Tuhan itu seperti manusia? Lah, ini repot. Ini tidak researchable ya. Researchable itu manakala bisa kita lihat, bisa kita falsifikasi, bisa kita uji. Kalau masalah kepercayaan itu kan hal yang sifatnya abstrak ya. Kemudian the problem should be suitable for the researchers. Pertanyaan itu harus cocok pada penelitinya, jangan sampai terlalu susah. Dan the problem should be ethically appropriate ya. Dan pertanyaannya itu riset harus secara seimbang, secara etiknya tepat gitu ya. Oke, teman-teman, demikianlah materi kita hari ini terkait dengan research problem atau research question atau problem statement ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa mendapatkan atau menjadikan manfaat pada pembelajaran kita. Dan ada sebuah tugas untuk Anda. Oke, selanjutnya adalah tugas buat Anda. Please create a research title or topic. Bisa pakai topik research yang kemarin sudah dikumpulkan. Then make some problem statement relate to your topic. Kemudian buatlah beberapa problem statement itu relate to your topic ya. Silakan Anda bikin dan disubmit, dikumpulkan di kolom komentar di bawah. Oke, remember, please submit your work in the kolom komentar. Oke, saya kira begitu untuk materi kita terkait dengan research problem. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Kita akan membahas tentang literature review next week. Ya. Oke, thank you so much for your attention. Don't forget to like, share, and subscribe. Karena like Anda mendukung channel ini berkembang. Oke, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.